Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Halmahera. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini, tepatnya pada tanggal 5 November 2023, pejabat bupati dan seluruh petani padi sawah di Desa Wairoro Indah melakukan panen tanam atau panen padi dengan varietas Impari 32 musim tanam bulan Agustus tahun 2023. Ini adalah satu rahmat bagi petani di Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya Desa Wairoro Indah. Dan nantinya musim tanam di Agustus ini total di Halmahera Tengah 50 hektar, dan yang saat ini dilakukan panen ada 25 hektar. Dan target sesuai dengan arahan pejabat Bupati Halmahera Tengah, di bulan Desember atau bulan Januari nanti peningkatan luas tanam akan kami tambah, dan sekaligus berpengaruh terhadap produksi padi yang ada di Halmahera Tengah. Dan kami bersyukur saat ini bendung Kilope telah di launching penggunanya. Kami berharap dengan adanya bendung Kilope itu dapat mengairi lahan seluas 1.500,5 hektar yang ada di Beda Selatan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani, ekonomi, dan meningkatkan produksi, sehingga Halmahera Tengah menjadi penyangga pangan khususnya beras di Provinsi Maluku Utara. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak PJ Bupati yang selalu memberikan arahan, bimbingan untuk kami terus melakukan konsolidasi pada seluruh petani, baik petani padi, tanaman pangan, dan hortikultura lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, baik secara daring maupun secara langsung pada Balai Petani di Kecamatan Weda Selatan. Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bapak Insinyur Restuardi Daud MSc. Terima kasih Pak atas perkenan Bapak mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sambutan dan arahan pada kami semua. Kemudian Bapak Dr. Swandi, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, kami juga mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak
mewakili Bapak Menteri Pertanian memberikan sambutan sekaligus berikan arahan kepada kami semua. Perlu kami laporkan Bapak, kami sudah menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan mengembangkan lahan tani desa. Jadi dari 81 lahan tani desa pada periode Maret sampai dengan September, kita sudah memperoleh luasan menjadi 112,26 hektar. Ini untuk varietas singkong, ubi jalar, kemudian kacang tanah, jagung, dan keladi. Ini merupakan makanan pangan lokal yang sangat urgent bagi kami. Untuk menjaga ketahanan pangan dan dampak dari inflasi, kami sudah mengeluarkan edaran dan arahan kepada semua masyarakat, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, termasuk 48 IU pertambangan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah untuk menurunkan atau mengurangi konsumsi beras dan beralih kepada pangan lokal. Nah, kami berharap dengan pendekatan yang kami lakukan bisa mengendalikan harga beras, dan kenaikan harga beras yang saat ini kami alami pun tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran masyarakat. Tujuan kami adalah untuk menjaga stabilitas harga dan kemudian menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Kami sudah melakukan monitoring terhadap IPH day to day, dan kami bandingkan antara IPH di bulan September dan IPH di bulan Oktober dengan 34 varietas. Itu angkanya masih di bawah 1%. Artinya bahwa kita masih dapat mengendalikan harga baru dari 34 varietas tersebut. Alhamdulillah, pada 2022 di kuartal yang sama, Januari sampai September 2023 ini, kita sudah memanfaatkan 170 hektar lahan padi dengan kapasitas produksi meningkat sangat signifikan, mencapai 367 ton. Ini kami baru buka 50 hektar. 50 hektar di sini ada 25 hektar, walaupun lahannya mencapai 700. Kemudian di Weda Utara itu ada sekitar 15 hektar untuk daya tahan di desa, dan ini di Desa Kluting Jaya ada 15 hektar. Jadi total yang akan kita panen pada hari ini adalah luasan 50 hektar. Untuk penanaman berikutnya kita rencanakan memasuki Desember 2023 itu kita akan menambah luasan mencapai 100 hektar. Sehingga dari 50 kita akan tambah 100 hektar menjadi 150 hektar. Dari 367 ton yang dihasilkan, Kabupaten Halmahera Tengah belum masuk di dalam atau dijadikan sebagai kabupaten penghasil beras di Provinsi Maluku Utara. Itu akan kita kejar. Baru ada 3 kabupaten, tapi Kabupaten Halmahera Tengah belum masuk, walaupun kita sudah mencapai 367 ton dengan penambahan signifikansi, penambahan produksi kuartal yang sama atau periode yang sama, Januari sampai September 2022 itu hanya mencapai 34 ton. Tapi 2023 Januari sampai September itu sudah mencapai 367 ton. Kita masih penasaran dan ingin agar Kabupaten Halmahera Tengah dapat masuk sebagai daerah penghasil beras. Kemudian perlu kami laporkan bahwa
Kementerian PUPR sudah membangun bendungan yang akan mengairi 1.500 hektar yang ada di Weda Selatan, sehingga akan kita capai belum pada swasembada, tapi paling tidak kita masuk di dalam kabupaten yang dapat menghasilkan beras bagi daerah lainnya. Bapak Dirjen Bangda dan Dirjen Tanaman Pangan perlu kami laporkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang terkait langsung dengan pertanian secara sosiologi adalah masyarakat Jawa terutama Jawa Timur dan dari Sunda, sehingga kami mudah sekali untuk mendorong para petani untuk melaksanakan atau membuka lahan sawah dan menanam termasuk padi-padi varietas Impres 32. Kami juga melaporkan kepada Bapak Dirjen, kami memiliki lahan yang terintegrasi antara lahan jagung dan peternakan sapi seluas 350 hektar. Desanya bersebelah dengan desa Wairoro Indah yang saat ini kita melaksanakan panen, dan kita merencanakan dan lahan ini sudah siap. Setelah acara ini kami akan melakukan penanaman 100 hektar jagung hibrida dengan dan jagung Java long paper. Kami berharap dukungan dari Bapak Dirjen dan Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan Bapak Dirjen Bina Bangda untuk jagung. Selain untuk kita siapkan konsumsi masyarakat terutama di perusahaan tambang, kita juga akan menggunakan sebagai pangan, sebagai pakan ternak sapi. Dan kami berharap varietas jagung yang unggul ini, kalau varietas lokal bonansa dia hanya mencapai 2 ton per hektar, sementara untuk hibrida itu bisa mencapai 9 ton per hektar. Kami mohon dukungan agar jagung yang nanti bisa kita produksi, bisa kita bila perlu bisa diekspor, Bapak. Mohon dukungan. Saya kira ini juga yang laporan tertulis akan kami sampaikan agar lebih detail, dan kami mohon Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan Bapak Dirjen Bina Bangda dapat memberikan sambutan sekaligus memberikan arahan kepada kami. Demikian yang dapat kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, yang mewakili Bapak Menteri Pertanian hadir bersama kita secara daring. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Ikram M. Sangaji, PJ Bupati Halmahera Tengah, seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Halmahera Tengah yang berkesempatan hadir, Kepala Balai Sungai Provinsi Maluku Utara, para kepala pimpinan perangkat daerah, serta jajaran pemerintah daerah se-Kabupaten Halmahera Tengah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh daerah, dan yang sangat saya banggakan para petani dan masyarakat Halmahera Tengah yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, pertama saya ingin menyampaikan salam hormat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Ibu sekalian dan masyarakat Halmahera Tengah, karena pada kesempatan yang sama hari ini beliau teragenda kegiatan sehingga menugaskan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, perkenankan saya mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan, tadi disampaikan oleh Pak Bupati, panen bersama padi untuk musim tanam ketiga, sekaligus juga
penanaman perdana komunitas jagung hibrida dan Jawa long pepper di Kabupaten Halmahera Tengah. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya pada para petani yang hari ini melaksanakan panen padi sekaligus penanaman perdana komoditas jagung hibrida dan jagung Jawa long pepper. Hal ini sangat sejalan dan mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi tadi disampaikan oleh Pak Bupati di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketahanan iklim yang kita hadapi saat ini. Sesuai potensi daerah, apresiasi secara khusus kepada Pak PJ Bupati, Forkopimda beserta seluruh jajaran yang telah menindaklanjuti urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya di sektor pertanian, di mana hal ini tentunya diharapkan ke depan akan memperkuat posisi Kabupaten Halmahera Tengah sebagai salah satu daerah penghasil beras atau lumbung pangan tadi yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati, dan ini juga sekaligus tidak hanya untuk Provinsi Maluku Utara, tetapi juga bisa mendukung kebutuhan pangan bagi daerah lainnya. Nah, saya berharap dan juga optimis tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan signifikansi produksi yang dihasilkan melalui langkah-langkah bersama tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui pertanian ini punya peranan penting. Salah satunya adalah menghasilkan pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan pertanian menjadi hal yang mendapat perhatian dan perlu upaya kita semua untuk menghasilkan produksi tidak hanya secara kuantitasnya yang cukup, tetapi juga memenuhi unsur yang berkualitas. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ini juga sekaligus untuk mendukung perekonomian secara nasional. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat bagaimana sektor pertanian berperan sebagai penopang pada saat masa pandemi COVID-19 yang lalu. Dan pada saat ini kita tempatkan posisinya memiliki peran yang strategis untuk penyediaan kebutuhan sekaligus juga cadangan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Nah, dengan kondisi ini, Bapak Ibu, sebagaimana kita lihat di beberapa belahan dunia, gejolak global yang memicu terbatasnya stok pangan dunia karena beberapa negara penghasil mengurangi ekspornya, ini menyebabkan ketidakstabilan harga di pasar. Selain itu, perubahan iklim yang ekstrim juga telah turut mempengaruhi produktivitas pertanian, yang kesemuanya ini dapat berpotensi menjadi ancaman krisis pangan di masa yang akan datang. Walaupun demikian, Bapak Ibu, terkait iklim, sesuai laporan perakiraan dari BMKG, diharapkan El Nino yang berdampak pada musim kemarau yang kita alami saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia karena naiknya suhu muka laut di Samudra Pasifik, ini bagian atas Provinsi Maluku Utara, ini diharapkan bulan November ini akan berakhir dan kita sudah bisa mempersiapkan diri. Tadi juga disampaikan oleh Pak PJ, bulan Desember masa tanam berikutnya ini sudah bisa dilakukan. Di samping itu kita juga harus waspada beberapa hal lain seperti tentunya pada perubahan musim tanam, ada potensi munculnya hama dan penyakit tanaman yang juga dapat berakibat pada menurunnya kualitas produksi tanaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga menitipkan melalui kesempatan ini beberapa amanat Bapak Presiden yang meminta kepada kita semua untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Ada 3 hal yang beliau tekankan. Pertama, untuk meningkatkan peningkatan produksi baik oleh petani, para pengusaha maupun badan usaha dengan melakukan
penanaman komoditas yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Yang kedua adalah memastikan kerjasama dengan semua pihak, swasta dan badan usaha sebagai off-taker yang dapat menampung hasil produksi atau panen dari para petani. Dan yang ketiga, pendistribusian hasil produksi secara efektif dan efisien agar supaya tidak ada penumpukan stok pada wilayah tertentu yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Nah, amanat Bapak Presiden ini perlu dilakukan oleh kita semua secara terukur, terencana, dan melibatkan semua pihak. Beberapa strategi yang telah dilakukan dan perlu terus kita kawal, antara lain memastikan di awal benih yang beredar dan digunakan ini telah bersertifikat. Yang kedua, mendukung pemberian informasi iklim, peningkatan program asuransi dan kredit usaha rakyat atau KUR yang telah disediakan oleh pemerintah untuk petani, hingga menjaga pasokan pangan dari hulu sampai ke hilir. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Halmahera Tengah yang terletak di pulau terbesar di Maluku Utara ini memiliki kondisi iklim yang relatif beragam, dan masing-masing daerah wilayahnya memiliki kondisi alam masing-masing. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama bagaimana pengembangan sektor pertanian disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, baik iklimnya, topografinya, hingga jenis tanah, agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Saya kira ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati tadi. Ini juga saya kira sudah menjadi bagian concern pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Nah, kinerja pemerintahan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pertanian di daerah. Dan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Halmahera Tengah ini menjadi cerminan bagaimana kerjasama yang melibatkan semua pihak di daerah, khususnya dalam mengelola sektor pertanian, dapat memberikan hasil. Ini yang sebagaimana kita saksikan sore hari ini melalui panen bersama, baik untuk padi maupun penanaman perdana untuk jagung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk keberlanjutannya beberapa hal yang kami harapkan juga perlu mendapatkan atensi kita bersama. Di antaranya, pertama, panen padi pada musim tanam dan penanaman perdana jagung ini diharapkan akan berkontribusi untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan, serta sekaligus juga momentum untuk memperkuat Kabupaten Halmahera ke depan bisa menjadi daerah penghasil beras, sekaligus juga lumbung pangan yang produktif bersama dengan daerah-daerah lainnya. Yang kedua, pembangunan pertanian yang telah dilakukan ini perlu terus didukung dengan melibatkan semua pihak, termasuk juga tentunya kerjasama antar daerah dan pemasaran yang nanti akan menampung hasil petani. Tadi juga disampaikan, diharapkan ini juga bahkan bisa dikirim ke daerah lainnya. Hasil yang telah dicapai hari ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, memberikan kepuasan berlebih, tapi juga menjadi dorongan untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih baik bagi daerah dan masyarakat di masa yang mendatang. Karena tadi ada signifikansi yang luar biasa yang disampaikan terkait dengan produktivitas, dan hari ini 50 hektar tadi disampaikan bisa didorong untuk bertambah 100 sehingga total 150 hektar ini kami harapkan juga bisa direalisasikan. Nah, untuk itu kerjasama yang telah terjalin agar bisa menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pertanian diiringi dengan penggunaan atau pemanfaatan inovasi dan teknologi, sehingga produktivitas pertanian di Kabupaten Halmahera Tengah akan sejalan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya juga perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan diterapkan pada waktu yang waktu dan tempat yang tepat agar dapat memberikan hasil
yang signifikan. Di antaranya tadi inovasi misalnya lahan jagung yang dikombinasikan dengan peternakan sapi dan sebagainya. Kami memberikan apresiasi untuk hal ini. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan dan peningkatan luas lahan tanam. Ini juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan pola dan struktur ruang, sehingga akan memberikan penguatan dan keberfungsian lahan di daerah sejalan dengan rencana tata ruang wilayah daerah atau RT RW yang telah disusun dan disepakati bersama. Dan yang terakhir, lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di 61 desa di wilayah Halmahera Tengah diharapkan juga ini dapat mendorong untuk diterapkan pada desa-desa ataupun daerah lain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga di daerah. Akhirnya, saya berharap keberhasilan dan upaya yang tengah dilaksanakan oleh semua pihak, terutama di sektor pertanian di Kabupaten Halmahera Tengah, ini bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas panen padi, sekaligus juga penanaman jagung pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 1.500 petani yang ada di sini sudah kita cover dengan APBD untuk BPJS Tenaga Kerja. Menggunakan APBD dan hasil panen pada hari ini kita menggunakan dana BTT untuk membeli hasil panen petani dan kita distribusi ke lokasi-lokasi atau desa-desa yang belum tercover melalui penyangga beras yang sudah kita bagikan sekitar 8.000 ton, 8 ton yang sudah kita bagikan pada periode September kemarin. Menggunakan arahan Pak Mendagri, penanganan inflasi, kita menggunakan BTT untuk membeli hasil panen pada hari ini. Kemudian Pak Menteri, Pak Dirjen, terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah dalam Kemendagri Republik Indonesia. Bapak ucapkan terima kasih sebesarnya karena telah meluangkan waktunya untuk menggunakan waktunya untuk sambutan bersama kami di sini yang ada di Kabupaten Halmahera. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama masih dalam kondisi via daring sambutan dari Bapak Dirjen Tanaman Pangan pribadi Bapak Dr. Insinyur Suwardi. Pada Bapak kami persilakan. Kami pastikan dulu Bapak. Halo Bapak. Halo tes, apa terdengar? Iya terdengar Pak. Kami persilakan Bapak untuk bisa menyampaikan sambutan arahannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa siang ini, suatu kehormatan yang menarik. Saya sama Pak Dirjen Bangda, Pak Restuardi, Pak Daud ya, dan terima kasih. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Halmahera Tengah, Pak Ikram Sangaji, jajaran Forkompinda Halmahera Tengah, seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, dan 1.500 petani yang ada di Halmahera Tengah. Luar biasa. Mohon maaf Bapak Menteri ada acara lain, Bentrok, Pak Andi Amran Sulaiman, sehingga saya mewakili. Dan yang pertama menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Halmahera Tengah atas jerih payahnya. Ini pasti berdarah-darah keluar keringat lah Pak PJ ini, beserta jajaran dinas. Yang kedua, saya senang ini, Pak Woyo itu sering WA saya Pak PJ. Itu melaporkan kondisi pertanaman. Jadi saya tahu persis itu traktor rotari yang kecil gerak terus itu karena videonya Pak Kadis itu Pak. Dan sering cerita minta bantuan terus, kita tambah-tambah gitu. Dan ini sangat baik. Yang ketiga, harapan saya sama dengan Pak Dirjen Bangda ini, sama.
ini merupakan langkah pertama untuk mewujudkan bahwa Halmahera Tengah mampu sebagai sumber pemasok beras, sebagai daerah-daerah produksi yang tidak hanya memenuhi Halteng saja, tetapi sepulau Halmahera. Saya berharap lebih dari itu, Bapak. Bisa se-Maluku Utara, karena Pak Ternate butuh Bapak itu. Nah, apa yang sudah dibangun selama ini, dan sekarang panen padi, kemudian sebagian tanam jagung, dan memanfaatkan bendungan di Weda Selatan, itu potensi luar biasa. Data saya, Halmahera Tengah ini potensi luas baku sawahnya 1.500 hektar. Tolong 1.500 itu ditanam semua, Bapak, dengan berbagai gerakan, baik padi sawah maupun padi lahan kering atau tak ada hujan. Jangan sampai dibiarkan tanah nganggur, tanah tidur. Nanti kalau tanahnya tidur, petaninya ikut tidur, pendapatannya ikut tidur, berasnya nggak keluar. Begitu. Yang berikutnya, ini menarik, yang 30 hektar dibuka, ini berarti PAT, perluasan areal tanam. Baik untuk tanaman palawija, jagung, singkong, ubi, keladi, kacang, dan lainnya, ini sudah menunjukkan Halmahera Tengah berjalan proses diversifikasi produksi dan diversifikasi konsumsi pangan lokalnya. Tidak terpaku tergantung pada beras atau padi. Saya ingin bersama Pak Dirjen Bangda, karena setiap Senin saya rapat TPID nih, inflasi, setiap Senin pagi biasanya hadir gitu Pak Dirjen. Ini supaya Halmahera Tengah, satu pulau Halmahera mandiri pangan. Mandiri pangan apa? Apa yang diproduksi itulah dikonsumsi, plus kalau lebih surplus dikirim ke Ternate dan Kepulauan Sula dan lainnya. Ini sangat menarik. Tepuk tangan buat Pak Bupati ini. Ya, itu visi besar, karena apa, letak Halmahera Tengah itu kan strategis. Nah, ini semua didorong, tidak ada rotan, akar pun jadi, prinsip saya begitu. Yang nggak cocok bisa siap ditanam padi, tanamlah jagung, tanamlah palawija itu keladi, ubi, singkong, dan seterusnya. Dan pasti di forum ini ada 1.500 petani, OKPD pasti ngeluh pupuk biasanya, Pak, pupuk ureanya kurang, pupuk NPK-nya kurang. Ada, Pak, tapi langka dan harganya tinggi, apalagi di Halmahera. Tolong kami ajarkan produk ikutan, produk limbah, produk samping, jerami, kotoran ternak, diolah jadi kompos melalui fermentasi, kembalikan ke sawah. Dari sawah ke sawah, itulah pupuk organik, pupuk hayati, pupuk nabati, pestisida nabati, itulah yang utama. Pupuk kimia sintetis itu pilihan terakhir di saat solusi pupuk organik masih kurang. Tetap butuh, tetapi bukan yang utama. Plus ada ilmu baru, Bapak PJ, tambah biosaka. Ada di Google, ada di YouTube, ketik aja biosaka. Nah, itu apa manfaatnya? Biosaka itu dari rumput minimal 5 jenis, diambil dari sekitar 1 genggam, ditambah air 5 liter, di ember, diremet aja. Tanpa campuran apapun, 15 meremet air dengan rumput yang 5 jenis 1 genggam tadi, bisa untuk 4 hektar selama 1 musim. Setiap seminggu atau 10 hari 1 kali aplikasi, 2 tangki per liter saja sekali aplikasi. Ngirit dari rumput gratis. Manfaatnya lahannya menjadi subur, hama penyakit berkurang. Ini tidak ada risiko bagi tanaman dan bagi orangnya. Hemat pupuk, berbagai daerah menyatakan 30-90%, Pak. Pupuk kimia dengan aplikasi biosaka ini gratis tadi. Kemudian produksi bisa dipertahankan, bahkan lebih bagus. Hasilnya juga lebih bagus. Buatan sendiri, nggak bisa pakai mesin, nggak bisa pakai tumbuk, harus pakai tangan manual dengan rumput, ada interaksi di situ. Bahasa kerennya ada vibrasi energi. Itulah yang membuat harmoni tanaman, harmoni lahan, sehingga produksi juga berjalan dengan baik. Nanti minta tolong Pak Kadis ya, Pak Woyo, gerakkan petani itu, saya yakin senang. Yang berikutnya, yang keempat, menarik, izin Pak Bupati, ya, pesan-pesan saya udah memahami kondisi di sana dan pernah lewat itu, petani ada semangat dan sifatnya spot-spot ya hamparannya.
saya tunjukkan tolong daerah hamparan padi, small is beautiful, cantik. Yang sudah sekali tanam, tolong menjadi bukan 2 kali Pak, 4 kali Pak, IP 400, setahun 4 kali tanam, 4 kali panen. Ini sudah kami ajarkan di daerah Jawa, Sulsel, itu sudah 150.000 hektar Pak, di 100-an kabupaten. Nah ini tolong diajarkan, di misalnya 50 hektar lokasi ini, jangan setahun sekali, 2 kali, supaya 4 kali. Benihnya umur berapa? Nanti umur 75-80 hari sudah panen. Jarak dari panen ke tanam lagi itu cuma 10 hari. Selesai panen, diolah, kemudian disemprot biodekomposer, tanam lagi umur selang 10 hari. Langsung tanam lagi. Budidayanya hemat air. Begitu. Padat sekali dan banyak contohnya bisa di YouTube juga, bisa dicek. Nanti Pak Kadi saya share panduannya. Kenapa? Petani kalau ditanya nih 1.500 petani Pak PJ ini pilih panen setahun 2 kali apa 4 kali? Pasti pilih 4 kali. Nah caranya gimana? Caranya sebenarnya saya kirim slide. Cuma tolong admin atau panitia staf saya, Bu Arnen tolong bisa ditayangkan singkat yang pola IP 400 ini nggak ada di dunia Pak. Di dunia lain belum ada. Hanya baru mulai 2 tahun lalu di Indonesia. Nah sekarang kita terapkan besar-besar supaya sampailah ke Halmahera Tengah. Yang penting Pak Bupati neken kadis ke penyuluh jalanlah itu begitu. Prinsipnya sederhana. Nah ini yang ada di layar ini. Yang ada di layar ini sudah ada jadwal tanam dan ketentuan-ketentuannya. Jarak dari panen ke tanam 10 hari, tanam 1, nanti panen lagi 10 hari, tanam lagi, tanam kedua, tanam ketiga, keempat setelah olah tanah biodekomposer. Benihnya Genjah kami siap menyiapkan Bapak, ada Cidenuk, Pandanwangi, Siliwangi, Cakrabuana, Pajajaran, Silugonggo, dan seterusnya. Pakai traktor Pak, ngolah tanahnya biar cepat, panennya pakai alat panen bisa power thresher maupun pakai combine. Kemudian pupuknya dikurangi, pupuk kimianya bertahap. Nanti akhirnya Pak, musim tanam ke-6 cukup 25 kilo urea Pak. Polanya bisa padi 4 kali terus-menerus, tapi kalau ada ancaman hama bisa pindah Pak. Padi, jagung, padi-padi lagi gitu bisa. Nah ada di layar ini. Dan ini sudah, kalau di Sukoharjo itu sudah 10.000 hektar Pak. Satu kabupaten udah 10.000 hektar nanam ini, pola kayak gini. Umurnya pendek terus, ya menarik. Itu secara singkat. Nah yang kedua, tolong di lahan kering. Slide lahan kering pun bisa Pak. Ini lahan sawah Bapak. Nah kalau lahan kering, ini contohnya, coba di layar. Nah silakan Bapak, Pak Bupati, Pak PJ, ini contoh lahan kering tak ada hujan, tapi setahun bisa 4 kali tanam. Gimana caranya? Nah gitu. Caranya ada di layar. Yang kuning itu tanggal 30 Oktober itu tanam jagung Pak. Ditugal-tugal itu di lereng-lereng di ini yang penting ada air sedikit. Nanti tanggal 20 Januari sudah panen, tetapi sebelum tanggal 20 itu masih Desember, tanggal 25 Desember sudah ditugal kedelai Pak. Jadi belum panen jagung sudah ditugal kedelai yang warna hijau, nanti kedelai belum panen sudah ditugal jagung lagi. Ini kan tugal aja. Terus yang jagung kedua, tanam kedua, ketiga ya, tanam ketiga itu jagung, itu belum panen jagung, di saat mengeringkan daun dan tongkolnya, itu sudah ditugal kacang hijau. Kacang hijau 2 bulan saja panen. Sehingga 12 bulan setahun, itu ada berat 2 bulan aja, sisanya bertanam terus Pak. Nah ini contoh foto-fotonya super intensif dan luar biasa. Saya yakin Halmahera Tengah inovasi ini tolong diajarkan ke petani. Saya yakin mampu Pak. Dan sangat sederhana kok ilmunya. Hanya memampatkan sistem sisip-sisip metruk-metruk. Belum panen jagung sudah disisipin kedelai, belum panen kedelai sudah disisipin jagung, belum panen jagung sudah ditugal-tugal kacang hijau. Gitu aja Pak. Sangat simpel dan mudah. Saya yakin cocoklah Halmahera dan petaninya saya lihat tadi kreatifnya tinggi. Dan saya sudah sering lihat videonya. Airnya cukup dari video Pak Kadis sih, saya lihat. Kemudian yang berikutnya ini cocok di lahan kering, tolong lahan tidur, lahan nganggur, lahan terlantar, bahkan kalau ada tambang, nggak ada tambang ya sana, itu tetap ditanami, jangan sampai biarkan ini akan
kami mensupport penuh, Bapak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran juga mensupport penuh. Setiap ada upaya peningkatan produksi, kita siapkan paket-paketnya yang cukup, benih dan yang lainnya. Nanti sebagian juga dikasih Alsin, minta tolong Pak Bupati, Pak Kadis mengusulkan apa yang dibutuhkan, sehingga kita sinergi dari Pak Restuadi, dari Bangda membantu, Kementan membantu, APBD juga membantu, Provinsi juga membantu, plus swadaya petani bisa berjalan dengan baik. Kita nggak akan mampu jalan sendiri, tetapi kita sinergi, itulah solusi terbaik, termasuk solusi BPWS ya. Terima kasih BPWS, itu luar biasa. PUPR, tolong bendungan itu dioptimalkan sehingga melayani 1.500 hektar, Bapak. Nah, air itu adalah kehidupan, sumber kehidupan, air itu untuk pangan. Jadi sangat penting air. Di luar air, Pak PJ, minta tolong sumur-sumur, sumur submersible, embung-embung, bak penampung air tetap digunakan. Bagi daerah-daerah yang tidak dilalui bendungan yang disebut tadi di Weda Selatan. Termasuk salam luar biasa buat Weda Utara supaya tumbuh berkembang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Salam dari Pak Menteri untuk Pak PJ Bupati, seluruh jajaran UKPD, BWS, dan Pak Dirjen Bangda ya. Luar biasa. Kami support terus Pak, dilanjuti dengan surat menyurat dan program kerja terobosan baru, apalagi Pak PJ yang kami tunggu. IP 400 dan IP 400 lahan kering dan lahan sawah. Kami tunggu 1.500 hektar semua ditanami ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ke Kadis Pertanian, kamu dan timnya tidak perlu kantor. Saya bertanggung jawab. Jalan seluruh desa, buka lahan-lahan desa. Berapa yang dibutuhkan, kita support. Saya dan Pak Kadis Pertanian ini orang perikanan, Pak. Tapi kita mampu untuk mengelola pertanian. Nah, kami laporkan Pak Dirjen bahwa 350 hektar yang kita akan kembangkan untuk jagung terintegrasi dengan peternakan sapi, itu lahan yang ditinggal oleh pemerintah provinsi. Tanpa saya melapor ke pemerintah provinsi, plannya saya buka dan saya ganti Kabupaten Maluku Tengah dan kita manfaatkan. Setelah itu baru kami laporkan ke Pak Gubernur. Kalau kami laporkan duluan, sebelum dikerjakan, bisa jadi hambatan Pak Dirjen. Jadi kami balik. Kalau enggak, 350 itu tidak akan termanfaatkan. Demikian Pak Dirjen yang kami laporkan. Ya, demikian kita telah kita bersama sambutan dari Dirjen Penambangan Bapak Dr. Insinyur Suwardi. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa juga sampai di sini dan memberikan sambutan dan juga arahan dari kami yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi. Hadirin tamu yang kami hormati, selanjutnya kita bersama dan mengajak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Demi kelancaran aktivitas kita pada siang menjelang sore hari ini, kita mengajak kepada Bapak semua untuk menundukkan kepala sejenak. Setelah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan muslim dan kami akan memimpin yang membacakan doa Al-Fatihah, dan untuk yang pertama lagi kami persilakan untuk bisa menyesuaikan dengan firman Bapak Ibu sekalian. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim